Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pecinta tanaman dan pecinta anggrek. Kali ini saya berada di Omah Anggrek Kirana yang berada di Cileleng RT 5 RW 1 Wirasana Purbalingga. Di sini menjual berbagai tanaman anggrek mulai dari anggrek spesies hingga anggrek hibrid. Plantnya juga sangat subur-subur dan juga rajin berbunga. Mau tahu seperti apa perawatannya? Langsung saja kita tanyakan ke pemiliknya. Tapi sebelum mulai, jangan lupa like dan bagi yang baru menemukan channel ini subscribe dulu ya. Selamat pagi dengan Bu Endah. Ya, selamat pagi. Ini pemilik dari Omah Anggrek Kirana. Iya. Dari kapan Ibu menanam anggrek ini di sini? Sekitar 5 tahunan lah. Baru 5 tahun. Ya. Tapi udah sebanyak ini. Sudah ya, punya kebun juga di samping ada kebun. Dulu juga ada di atas di Serang, di Karangjambu juga ada kebun pembungaannya. Kalau di sini dendronya. Kalau di sana? Kalau di sana bulan, pembungaan bulan. Tapi di sana masih ada? Bulan. Ya, sekarang ini lagi dipindah. Oh. Nanti ada lagi nanti. Ini baru 5 tahun. Iya, sekitar 5 tahun. Waktu pandemi pertama itu, sebelum itu kan kami sering ada pameran-pameran, mengisi pameran di Purbalingga. Oh. Jadi akhirnya banyak yang pelanggan datang ke sini mencari gitu. Berapa jenis anggrek yang ada di kebun? Banyak. Cuman sebagian besar itu kan anggrek kan ada yang hibrid, ada yang spesies. Nah, kita lebih banyak yang hibrid, walaupun yang spesies kita tetap sedia tapi hanya beberapa. Kalau hibrid kita ya banyak. Di sini ada anggrek bulan, dendrobium, kemudian cattleya, vanda, yang lain ya jadul dikit-dikit ya ada tetap ya. Ini pertamanya Ibu memang hobi apa memang tadinya memang lihat jualan kayak gini apa? Ya, saya hobi. Oh, hobi. Dari awal memang hobi, tapi setelah itu saya didukung suami untuk kira-kira ada prospek nggak ke depannya. Jadi kami terus sebelum masuk ke sini saya survei dulu, muter-muter ke tempat-tempat anggrek, melihat harga juga. Akhirnya karena dari keluarga juga, akhirnya udah kita mulai usaha untuk anggreknya. Tadinya cuma teman-teman aja, cuman sekarang sudah ada toko, ada kebunnya gitu. Dulu cuman di rumah apa gimana gitu? Dulu di rumah di aja, rumah. cuman buat sendiri, tapi teman-teman sudah mulai datang. Oh gitu. Nah, ya, tapi belum banyak karena dulu kan juga modalnya belum terpikir. Setelah kita sering ngisi pameran-pameran, baru kita langsung membuat toko ini, kemudian membuat kebunnya juga. Nah, anggreknya sendiri Ibu datanginnya misalnya dari mana ini biasanya? Ya, ada yang dari bibit. Ya, kalau pembibitan kami dari perusahaan anggrek ya, kayak Eka Karya kayak gitu kan. Dari Taiwan juga ada yang bibit yang impor dari Taiwan. Langsung impor dari sana? Iya, tapi bareng-bareng dengan penjual anggrek. Kalau dari sana kan harus banyak, kalau saya banyak kan nggak bisa. Jadi barengan sama yang lain nanti didatangkan ke sini gitu. Ada komunitas anggrek juga Ibu apa? Ada, oh ada. gitu. Komunitas sesama penjual apa? Ada yang memang komunitas sendiri, penggemar, penggemar, kolektor, ada yang penjual juga ada. Oh gitu. Iya. Di sini rata-rata media tanamnya pakai apa? Media tanam kalau di sini yang gampang mencarinya ya pakis sama arang. Yang untuk media anggreknya. Soalnya kayak seperti moss putih ya. Kemudian akar kandaka, kalau moss putih itu sekarang mahal. Jadi kita nggak berani untuk pembibitan menanamnya karena nggak masuk di produksi, biayanya nggak masuk gitu. Kendalanya apa Ibu ngerawat anggrek ini? Sebenarnya ngerawat anggrek itu mudah kok, nggak perlu nyirami setiap hari. Kita hanya 4-5 hari atau mungkin bahkan seminggu baru nyirami, karena medianya kalau masih ada moss putihnya itu kan masih bisa menyerap air. Justru jangan disiram setiap hari, paling seminggu sekali. Kemudian dipupuk gitu, sudah. Nggak ada perawatan yang susah ya. Mungkin di sini kalau pembungaan, nah kadang-kadang kalau mau lebih cepat, kalau saya ya harus ada tempat yang agak tinggi gitu, sekitar 800 sampai 1200 meter. Oh, itu di atas permukaan laut. Syarat pembungaannya? Pembungaan yang bulan. Oh, yang bulan. Ya, kalau yang untuk yang dendro di sini ya bisa. Oh. Malah justru panas, butuh panas gitu. Kalau ada hama?
Pengenangannya Kan pakai sudah apa? ada insek juga. Oh, Sudah rutin, maksudnya dirawatnya ada penyiraman, pemupukan, kemudian ada insektisida juga, ada fungisida yang nanti rutin nah disemprotkan. ada nggak rahasia buat anggreknya rajin berbunga di sini, khususnya dendro yang Kalau dendro kan, kalau di sini anggrek itu tergantung dari penyiraman ya, kemudian pemupukannya. Kalau sebenarnya kondisi udaranya sudah pas itu ya bunga gitu, nggak perlu perawatan yang susah, itu enggak sebenarnya di situ. Nah, kalau untuk anggrek bulan, Anggrek ini bulan pembunga. dingin, lebih ke dingin, di sana suhunya lebih lembab gitu. Tetapi di sini pun bisa bunga, nggak masalah. Kalau perawatannya bagus nggak masalah. Sebenarnya kalau sudah waktunya berbunga ya sudah berbunga, walaupun mungkin hanya disiram saja, banyak ya di sini yang hanya ditempel pohon kayak gitu kan, itu nggak perlu perawatan lebih. Justru sinarnya sudah cukup, nanti penyiramannya aja jangan terlalu sampai kering gitu aja kalau yang ditempel-tempel gitu. Jadi tidak masalah sih sebenarnya kalau anggrek. Memang sangat gampang menanam anggrek. Iya, menurut saya sangat gampang, dan kalau mau belajar itu yang kebanyakan mereka cepat busuk karena keseringan nyiram sebenarnya. Kalau dari yang saya lihat pelanggan kami itu karena kesenangan nyiram, setiap hari disiram airnya, batangnya, terus cara menanamnya juga mereka kayak nanam pakai tanah. Jadi pohonnya kayak gini tuh nanti nanamnya itu ditaruh pot langsung dibruki areng gitu, padahal batangnya terpendam oleh media, padahal medianya sering disiram, akhirnya busuk. Hanya itu saja sih sebenarnya. Kalau nanamnya benar, nyiramnya benar ya pasti di situ akan tumbuh baik gitu, subur. Nah, ini kan kebunnya segini luasnya sama yang di sana. Gimana cara ibu ngurusnya gitu? Kan ada karyawan juga. Oh, ada karyawan. Ada karyawan juga. Saya kalau yang di atas itu paling saya ngecek ke sana. Kalau pas saya libur gitu, saya ngecek ke sana. Kemudian kurang enggak sih perawatannya. Di sini juga tetap saya harus ngecek. Kalau saya pas libur ya, Sabtu Minggu saya libur ya, di sini saya full di anggrek gitu. Untuk harga anggrek bulan sendiri kayak gini, ini berapa harganya? Harganya kalau anggrek bulan ya 100 sampai 130-an kalau di sini. Nanti ya tergantung anggreknya juga. Kalau anggrek bulan ini sekitar itu. Seperti ini ya, saya jual sekitar 110, yang tinggi-tinggi 130 itu yang premium. Oh, yang premium 130. Iya, yang putih ya beda di bawah ya. Gitu. Nah, itu ada anggrek yang masih itu anggrek bulan blackjack itu. Itu yang bibitan ya? Iya, bibitan. Itu bibitan saya membotolkan sendiri. Jadi oh, itu dari botolan memang. Iya, dari botolan. Saya dulu kan punya blackjack banyak. Kemudian bagus juga bibitnya yang besar-besar gitu. Yang saya tanam sendiri dari bibit. Kemudian saya kawinkan, terus ada bijinya. Saya kirim ke Malang karena saya belum punya laborat sendiri. Jadi saya kirim ke Malang, kemudian di sana saya tinggal ganti ongkos biaya pembotolannya. Itu aja prosesnya setahun baru jadi botol, bisa dipanen gitu. Oh, Masya Allah. Nah, habis dari situ baru saya pindahin ke yang kecil-kecil itu, yang sopot kecil. Nanti ya sudah di situ sudah banyak. Sebagian si botolan sudah saya jual juga. Kalau untuk dendro dari botolan juga nggak? Ada yang dari botolan, tapi kebanyakan saya bibit. Oh, bibit seedling ya, dari itu ada yang dari Taiwan, ada yang dari Eka Karya. Bedanya apa kalau yang di Taiwan sama di Eka jenisnya Karya? Biasanya jenisnya. Terus kalau dari Taiwan itu mereka pakainya medianya sabut kelapa. Nah, itu yang kadang-kadang kayak dilepas pot gitu ya. Lepas pot kan akhirnya harus butuh penyesuaian. Kalau yang dari Eka Karya sudah dalam bentuk sopot kecil. Jadi kayak gini tapi kecil gitu. Jadi sudah tahan di situ. Lebih tahan. Tapi keduanya jenisnya beda. Jadi kadang lebih ya ada yang di Eka Karya nggak ada, di Taiwan ada, atau di sebaliknya. Nah, untuk harga di Taiwan sama di Eka Karya gimana ya, perbedaan harganya? Hampir sama. Iya, hampir sama di situ. Nggak jauh berbeda. Enggak. Cuman kalau dari Taiwan kan kami harus gabungan dengan beberapa
pedagang untuk meminta kesininya, karena harus ada berapa ribu. Nggak bisa saya sendiri, kalau harus 10.000 saya bibit kan banyak sekali tempatnya harus disediakan. Nah kalau kayak gini tuh Taiwan, bibitan kayak gini Taiwan. Kalau yang gini ENZ ya gini. ENZ, ini yang Eka Karya. Tapi ini kan udah burana itu Taiwan. Kemudian kayak CLA apa gitu kan, singkatan itu biasanya ini. Nah, di sini sedia pot dan juga media tanam. Iya. Media tanamnya apa aja di sini? Media tanam di sini ada arang, cacah pinus, kemudian akar kadaka, Pakis. ya ada. Ya. Nah, untuk pakis itu papannya berapa? Papannya di sini murah, paling saya jual eceran itu 10.003 papan pakis. Kalau untuk arang? Arang saya itu sudah dicuci, sudah difungisida, itu satu bungkus 6.000. Murah ya? Iya, itu sudah dicuci, sudah bungkusan. Untuk kulit pinasnya sendiri? Kulit pinusnya itu sekemasan itu 15.000, tetapi udah bersih juga. Cuman ini lagi habis, saya lagi proses lagi membuat gitu. Tinggi besarnya sih, kalau ini yang kayak gini nih saya jual 110 sampai 130 lah. Ini keriting semua? Keriting ya, yang dipakis, yang di pot biasanya 150 belum bunga, nanti kalau udah bunga ya sekitar 200-an. Ini memang jenisnya bisa tinggi apa beda sama tinggi. ini? Kalau keritingan tinggi, rata-rata tinggi kayak gini nih nantinya. Ini keritingan, bukan yang lagi bunga. Di belakang juga yang lagi bunga itu kan keritingan. Ada berapa, 5 tahun? Ada yang kurang dari 5 tahun, ada yang 5 tahun. Dianterin ke sana, dilihatin nanamnya salah ya. Terus akhirnya dibetulin sekalian walaupun nggak beli di sini. Terus akhirnya setelah itu belinya di sini kayak gitu. Tapi ada biaya ini nggak, perawatan? Pelanggan kami kalau yang kecil-kecil ya enggak sih. Tapi kalau yang misalkan kayak sekolah kayak gitu kan ada di SMA 2, SMA Bukateja, mereka sudah masang anggrek di tempel pohon atau di, terus kadang-kadang butuh perawatan. Nah itu kami memang harus bawa insek, bawa fungisida, bawa pupuk dari sini, jadi biayanya dari situ. Gitu. Yang ngongkosi tenaga, karena kalau mereka kan kadang sehari minimal setengah hari kan, jadi butuh biaya jasa. Pada dasarnya merawat anggrek adalah menyediakan agroklimat yang baik bagi tanaman anggrek, sehingga anggrek bisa tumbuh subur dan rajin berbunga. Itulah sebabnya di perkebunan anggrek menggunakan kipas angin untuk mengatur kelembaban serta temperatur udara di dalam kebun anggrek. Karena sirkulasi udara sangat dibutuhkan tanaman anggrek, artinya hembusan angin cukup baik untuk pertumbuhan tanaman anggrek. Selain penyiraman dan pemupukan secara teratur, hembusan angin juga mempengaruhi pertumbuhan anggrek yang menjadikan tanaman anggrek di perkebunan anggrek semakin rajin berbunga. Sahabat, ini adalah beberapa dendrokritingan yang berada di belakang kebun Omah Anggrek Kirana. Kondisi plantnya seperti ini serta bunganya cantik banget dan kemeruyuk serta rimbun seperti ini. Cantik sekali ya warnanya. Jadi untuk para pecinta tanaman anggrek yang ingin menambah koleksi anggreknya bisa langsung datang ke Omah Anggrek Kirana. Untuk alamat dan juga nomor teleponnya bisa lihat di kolom deskripsi ya. Di sini menjual berbagai jenis tanaman anggrek mulai dari anggrek spesies hingga anggrek hibrid. Perkebunannya pun cukup luas. Ini saja saya belum sampai keliling ke seluruh kebunnya, tapi tanaman anggreknya sudah sangat banyak banget di sini dan hampir semuanya kondisi plantnya dalam keadaan subur dan seger-seger banget. Kalau Vanda sendiri dijual berapa ini, Bu? Vanda kalau belum bunga dewasa ya 150. Kalau udah bunga? Kalau udah bunga 190. Tapi plan sedang, karena daerah gede banget ya beda harganya. Deket air. Tanamannya segar-segar. Omah Anggrek Kirana menjual berbagai jenis tanaman anggrek. Ada jenis dendro, anggrek bulan, anggrek vanda,
dan juga beberapa anggrek spesies seperti ini. Selain itu masih ada jenis Cattleya dan juga jenis Cymbidium, Oncidium dan anggrek lainnya. Tapi dari sekian banyak anggrek yang ada di sini, kebanyakan adalah anggrek hibrid dibanding anggrek spesiesnya. Dendro yang kayak gini? Ini 65-an. 65. Iya, tapi ada yang kayak gini tuh. Ini lagi dipromoin 103, tapi plannya nggak begitu bagus. Ini jenis apa sih ini? Dendro. Maksudnya bunga apa? Ada ID-nya nggak? Ada ID-nya. Kayak gini belum. Mana ada yang 50-an juga, tapi plannya kurang seger kayak gini. Kalau ini kan seger. Ini segar-segar 65.000. 65.000, batangnya gendut-gendut. Iya. Nomor HP-nya berapa? Nomor HP-nya Buat nanti siapa tahu ada yang mau kesini ngelihat tayangan ya, YouTube nanti ini. Saya kasih nomor HP-nya, nanti ditulis di bawahnya aja nanti ya. Ya. Di Rumah Anggrek Kirana di map sudah ada. Kalau mapnya nanti nomor HP-nya nanti saya tuliskan di bawahnya gitu. Ya, terima kasih Bu. Ya. Bu Endah, terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama Mbak. Sahabat pecinta anggrek, dari percakapan saya dengan Ibu Endah, kesimpulannya adalah merawat anggrek sangatlah mudah dan gampang. Tidak perlu perawatan yang susah, asal udaranya pas, anggrek pasti rajin berbunga. Demikian video dari saya, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komennya. Jangan lupa juga aktifin notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video dari saya selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.